Saya langsung mulai dulu ya, nanti tanya jawabnya terakhir ya, singkat aja nih kita. Targum sama Talmud ya, pengenalan aja ya. Nanti setelah ini ada kelas menjawab Islam, saudara boleh ini ya. Jadi kita tidak mengajari Al-Quran ya, bukan ya. Saya nggak terlalu suka ngajar-ngajari Al-Quran begitu karena nanti Anda terjebak di sana muter-muter Anda nggak memberitakan Injil malah ayel-ayelan Al-Quran. Nah, jadi saya menjawab Islam apa yang ingin Islam ketahui tentang kita dan apa yang selalu dikritik sama Islam ya, yang dikritik atau dicari-cari oleh Islam Alkitab kita. Nah, itu yang kita jawab. Ya, jadi jangan kepancing di dalam ininya mereka ya. Kalau Qurannya mereka sudah jelas invalid ya. Mau ditanya apa semua dari depan sampai belakang itu sudah sembuh mumet saudara ya. Jadi Anda tidak perlu fokus ke sana. Ngapain? Mereka tidak akan mengakuinya, mereka tidak akan sekalipun mereka nggak punya jawabnya. Pokoknya Anda adalah syaiton munafik saudara ya. Makanya daripada kita ngurusin mereka, Anda fokus dengan Alkitab kita. Sehingga mereka tidak, oh ternyata ada jawabannya ya, gitu loh. Ya tujuannya begitu ya. Wah itu ada ratusan pertanyaan mereka ya. Semua tersistematis dan ngawur-ngawur. Cuman kita jawab satu-satu nanti ya. Mulai Januari pertengahan ya. Dan setiap hari Rabu ya. Yang kalau nggak kelasnya melimpah ya Jumat ya, 2 kelas kita bikin. Jawab Islam Rabu dan Jumat. Oke, kita mulai dulu langsung. Hari ini kita belajar Talmud dan Targum. Sebentar. Ya, pengaruh Targum dan Talmud dalam Perjanjian Baru. Ya, kemarin kan kita sudah belajar bahwa ternyata Perjanjian Baru, kalau ini kan PL atau Tanakh. Nah, orang Yahudi, ya Yudaisme punya namanya Talmud. Kita orang Kristen punya namanya Perjanjian Baru. Itu ya. Perjanjian Baru adalah ini penjelasan. Talmud adalah penjelasan. Sama-sama ya. Talmud atau Talmid ya, artinya murid ya. Talmidim. Nah, itu adalah murid-muridnya. Ya, Talmud itu murid. Nah, di dalam Talmud ini bentar ya. Di dalam Talmud ini ada yang namanya Midras. Ada yang namanya Gemara. Itu ya. Terus ada namanya lagi nanti Halakah. Halakah. Meleset sorry ya. Halakah. Ada lagi Hagadah. Hagadah ini adalah dongeng. Ya, halakah ini adalah adat istiadatnya. Ya, orang kalau kawin menikah umur berapa, nah itu gitu ya. Kalau Gemara adalah penjelasan lengkap dari Midras. Nah, asal usul dari Talmud ini adalah Targum. Kita sudah ya. Targum jadilah Talmud. Targum ini adalah Tanakh ditambahin dengan Midras. Ya, jadilah Targum. Targum jadilah Talmud yang lebih lengkap. Nah, ulangi ya. Pertama dari Tanakh. Ya, Tanakh yang ditambahi dengan keterangan Midras. Ya, Midras itu apa? Madrasah itu loh, pengajaran. Jadilah Talmud. Ya. Salah. Sorry ya. Tanakh ditambah dengan Midras jadilah Targum. Sebentar ya. Saya salah. Kita bukan Nehemia 8 dulu ya. Nehemia 8. Nehemia
Nehemia 8, 9, Hebrew, teks analis. Ya, bentar. Kita buka saja, saya lupa ininya ya. Ayat 8 ya, Nehemia 8 ayat 8. Kalau di dalam bahasa Inggris ayat 8, kalau bahasa Indonesia ayat 9. Ya, benar ya. Oke. Maka mereka membaca dari ya, mereka membaca Sefer ya. Mereka membaca dari Sefer. Kalau Sefer itu apa? Sefer itu buku ya. Sefer. Ini bacanya Sefer ya. Sefer. Sefer Torah itu loh. Sefer Torah. Ya, bacaan Torah, Sefer Torah. Ya. Lalu ya, mereka memberikan insight, sakal. Kasih sakalnya. Sakalnya itu adalah insight. Insight-nya ini adalah Midras dan Gemara. Jadilah itu Targum. Targum sendiri artinya terjemahan. Tarjamah. Targum, tarjam. Ya, tarjamah ya. Jadi targum itu artinya terjemahan. Karena memang targum itu dari bahasa Aram. Lah cuman dikasih insight, dikasih Midras sama Gemaranya di dalamnya. Nah, nanti lihat bukunya seperti begini. Ya, Midras dan Gemara ya. Jadilah Targum. Lalu di Targum ini dikembangkan ya, jadilah Talmud. Makanya Talmud ini berbahasa Aram ya. Tanakh ini berbahasa Ibrani. Ini berbahasa Aram. Berbahasa Aram dengan huruf Ibrani ya. Itu ya. Nih. Interpretasi atau terjemahan. Interpretasi, terjemahan, dan versi. Ya. Terjemahannya meturgam dari bahasa Aram ya. Meturgam, targumanu, meturgam ini barangnya, meturgim, targum. Ya itu mulai dari zamannya Raja Persia ya, zaman mereka ada di zaman Kores, terus Kores punya keturunan. Ini ada di ini ya, Esra 4 ayat 7. Kita lihat ya, Esra 4 ayat 7. Esra 4 ini, Esra 4 ditulis dalam bahasa Aram ya saudara ya. Esra 1, 2, 3 ditulis dalam bahasa Ibrani. Esra 4 sampai Esra 7 itu ditulis dalam bahasa Aram. Ya lihat ya, Esra 1, 2, 3 dalam bahasa Ibrani, begitu 4 ini dalam bahasa Aram. Lalu Esra 4 ayat 7, dan pada jamaat asatra ya, naskah surat ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Kita buka ya, Esra 4 ayat 7. Esra 4 ayat 7. Hebrew text analis, gitu ya caranya ya.
Ubime Artasasta Katab. Nah, Katab. Katab apa kitab ya? ya. Katab itu kitab ya. Bislam, Mitredat, Tabael, Usar, karena mau tahu, Artasasta, Melek, Peres, ya, Turgam, ya, dalam bahasa Aram, Targum dalam bahasa Aram. Yang dimaksud begitu ya, saudara ya. Targum, Meturgam, terjemahan. Ya, Turgam. Ya, maksudnya begitu ya. Ini Targum. Meturgam ini kata dasarnya dari kata Targum. Artinya terjemahan. Ini ya dasarnya ya. Nah, di dalam Talmud Megillah ya. Dalam Talmud ada ditulis ya. Talmud ini kan tadi sih catatan-catatan tadi ya. Ditulis saudara, apa itu Targum itu? Targum itu ya. Targum itu ada Targum Onkelos, ada Targum Jonathan ya. Targum yang pertama ditulis oleh Ezra Nehemia. Jadi begini. Ini pokoknya ada di dalam ini ya, ada di dalam Talmud Megillah ditulis. Jadi ceritanya begini. Targum ini ditulis sekitar tahun 480-an kurang lebih saudara. Sebelum Masehi. Yang pertama kali yang nulis adalah Ezra. Di dalam Nehemia 8 ayat 9 ya. Kemudian juga Ezra 4-7 ya. Ezra 4 dan 7. Kata targumnya ya. Tapi Ezra 47 itu bukan targum yang itu, bukan. Hanya targum itu artinya terjemahan. Nah inilah yang dimaksud targum. Ya. Terus Ezra ini hanya menulis Pentatek saja saudara. Pentatek apa saudara? 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Sampai Pentatek saja. Kemudian ada yang namanya Jonathan bin Uziel. Jonathan bin Uziel. Jonathan bin Uziel ini ya adalah seorang pemuritan dari Hillel ya. Nah, ini ada di bawah bimbingan Hagai, Maleaki, dan Zakaria. Ini guru-gurunya mereka ya. Ini mereka punya murid, salah satu muridnya namanya Hillel. House of Hillel. Nah, ya. Perguruannya Hillel. Hillel ini adalah kakeknya Gamaliel. Ya, Gamaliel ingat di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Rasul 4 Gamaliel bilang, kamu jangan menghalang-halangi mereka. Kalau dari Tuhan, nanti kamu ngelawan Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, nanti berhenti sendiri. Itu kata Gamaliel ya. Gamaliel ini adalah gurunya Paulus. Gurunya Rasul Paulus ya. Waktu si Rasul Paulus belum bertobat, maka Gamaliel gurunya. Gamaliel ini adalah cucunya Hillel. Hillel ini adalah muridnya dari mereka ini. Hagai, Maleaki, Zakaria, para nabi. Dulu nabi itu ada sekolahnya ya. Sekolah ahli Taurat. Jonathan bin Uziel menulis Targum kitab para nabi. Ya, kan ada Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu nulis. Lalu Pentatek ini disalin ulang oleh yang namanya Onkeles. Onkeles ini adalah seorang Yunani, saudara ya. Orang Yunani tapi diproselit Yudaisme. Ditulis ulang sama si Onkeles, Pentateknya ini, Targumnya. Makanya nanti dijadikan Targum Jonathan, ada Targum Onkeles. Ya, itu ya saudara ya. Jadi Onkeles ini menulis melengkapi, membuat kanon lengkap. Kanon lengkap Targum. Dari Kejadian sampai Maleaki. Kalau Jonathan hanya kitab para nabi. Ezra hanya Pentatek saja. Lalu dia menulis ulang
Disesuaikan dengan pengajaran, ditambahkan dengan pengajaran Midrash Gemaranya kan makin berkembang kan, ditambahkan lagi di situ. Dalam Targum itu. Tapi ini adalah terjemahan ya, ingat ini adalah terjemahan. Dan terjemahan itu adalah terjemahan yang langsung siap pakai oleh murid-murid di dalam sinagog. Nah itu namanya Targum. Nah ini ditulis di dalam Talmud Megillah. Ya. Nah, sebentar ya. Ini Pentateuch dan The Prophet ya. Melengkapi ini ya, melengkapi. Lihat, Onkelos kan abad kedua, Hillel itu abad di tahun 100 sebelum Masehi ya. Jonathan murid Hillel, Haggadol. Penulis Targum pertama siapa? Jadi Ezra, saudara. Ezra, terus Jonathan Onkelos, terus Jonathan, terus Onkelos. Ya. Ezra pertama, terus Jonathan, terus Onkelos. Yang terakhir menulis Targum itu Onkelos, ya, abad kedua. Nah, siapakah Hillel dan Shammai? Hillel Haggadol, Hillel the Great, nah, Haggadol ya. Gadol, Eloha, ya the Great. Hillel sang, Hillel yang besar, Hillel Haggadol, dan Shammai. Ya, dua kelompok rabi yang mendominasi anggota Sanhedrin di zaman Yesus. Tapi yang paling top itu Hillel, 70% anggota Sanhedrin dikuasai oleh Hillel. Sementara Shammai itu contohnya orang-orang Eseni, ya, yang nyentrik-nyentrik itu muridnya Shammai. Dan sangat ini ya, sangat strict, bukan radikal ya, tapi strict dengan peraturan tidak boleh cerai. Makanya Paulus bilang kalau Paulus itu kalau kamu suami istri pasangannya bukan orang beriman, kalau diceraikan ya udah pasrah. Ya, kalau Tuhan Yesus pokoknya nggak urusan, nggak boleh cerai pokoknya. Nah, karena Yesus muridnya Shammai yang tidak boleh cerai. Gamaliel, ya, Gamaliel adalah cucu dari Hillel. Gamaliel itu di zamannya Kisah Para Rasul itu udah tua ya, udah tua lah, umur 80-an. Nanti ada lagi Targum Neofiti dan Sefaria. Ini adalah organisasi, saudara, yayasan, semacam yayasan ya. Mereka punya perkumpulan Neofiti sama Sefaria. Sefaria itu seperti ini, yang sering dipakai sama Rita Wahyu tuh ya. Kalau Anda lihat mana Sefaria. Nah ini Sefaria. Yang dipakai sama Rita Wahyu. Ya, kalau Anda melihat di dalam Sefaria ini, ya kata Allah itu nggak masalah ya saudara ya. Alif, lam, alef, lamet, hey. As soon as God, ya, Allah, ini bacanya Allah. Alif, lamet, hey. Sama ya. Alif, lam, ha. Allah gitu ya, Allah. Kalau Julius HMC itu belum bisa melafalkan Allah. Ya, dia orang Cina Medan, nggak bisa ngomong Allah, belum bisa. Karena lahnya itu kudu ditelan di leher, saudara ya. Kalau bilang double A gitu, Allah, lah terakhir kudu ditelan di leher. Baru bisa bunyi itu Allah. Orang Indonesia jarang ya bisa ngomong Allah ya. Kecuali orang yang sudah fanatik. Itu Targum Sefaria contohnya ya. Itu beda organisasinya ya, beda organisasinya. Coba kita lihat Targum. Nanti ya. Lihat bagian dari Targum. Nah, bagian dari ini contoh ya. Kalau kita perjanjian baru, kejadian ya. Lihat. Allah menciptakan langit dan bumi, lihat title-nya ya. Ini yang bikin kan orangnya, penerjemahnya. Ya kan? Terus mana lagi? Manusia di Taman Eden, ya kan? Manusia jatuh dalam dosa. Kain dan Habel. Pembagiannya begitu ya. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Kalau di dalam Targumnya orang Yahudi itu langsung portion. Portion itu kayak tadi ya judulnya ya, Bereshit. Portion Noah, tentang Nuh. Jadi dari Bereshit itu dari mulai kejadian sampai zamannya Nuh. Terus Nuh. Terus nanti ada judulnya Lech Lecha Vayera.
Ya lech-lecha. Ada Hayai Sarah tentang Toledote Sarah ya. Vayitse, Vayislah. Jadi judulnya begitu ya. Dan seterusnya. Bagian terkum Exodus dibagi enslavement. Yang perbudakan Exodus namanya Shemot. Ya, terus Shemot Vaderabo. Terus ada porsinya Besala, terus cerita tentang Yitro. Ya, Yitro ini kalau di dalam Alkitab kita nggak dijelasin ya, cuma seorang imam di Midian gitu ya. Kalau di dalam Al-Agung dijelasin dengan lengkap, saudara ya. Itulah bagian dari Midras dan Gemara. Itu ya, itu contohnya. Nah, kalau Anda lihat, nah, Yitro tadi ya, kalau kita lihat sekarang lihat Targum ya. Lihat Targum ini. Mana Targum? Ini. Kalau Anda lihat di Targum, ada yang sedikit beda ya. Ini contoh ya, contoh di kejadian juga ada yang beda ya, bukan beda tetapi lebih lengkap ceritanya. Di dalam Keluaran Anda kan lihat ada ceritanya mengapa si Firaun tiba-tiba membunuh anak-anak di Mesir, saudara. Mengapa anak-anak di Mesir tiba-tiba dibunuh? Karena Firaun bermimpi ya di dalam Targum ini. Ya, ada tanah Mesir, ada timbangan, terus tanah Mesir sama anak domba ditimbang, saudara. Nggak taunya anak dombanya lebih berat. Nah, lalu ada Firaunnya pusing kan, wah ada apa nih mimpinya aneh sekali, gak enak banget nih. Masa dibandingkan dengan anak domba, tanah Mesir lebih berat anak domba. Lalu si Yanes dan Yambres. Nah, kalau Anda lihat di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama, punya kita, nggak ada Yanes Yambres. Dari mana Yanes Yambres? Padahal Rasul Paulus menuliskan Yanes dan Yambres. Anda lihat di dalam perjanjian lama nggak ada, saudara. Tapi Paulus di dalam Timotius bisa nulis Yanes dan Yambres. Dasarnya dari Targum. Benar ya. Dasarnya dari Targum itu, saudara ya. Anggap ya, di perjanjian lama Anda nggak akan ketemu Yanes Yambres. Nemunya di Targum. Nah, Paulus waktu nulis Yanes Yambres ini dari Targum. Ya. Jadi orang Yahudi, Paulus para rasul pakai Targum ya. Jangan takut, saudara ya. Jangan ragu, enggak masalah. Nah, terus ada Bileam yang menghasut Balak, menyusupkan perempuan Moab. Kalau Anda lihat di dalam bilangan 25, nggak ada ceritanya. Di dalam bilangan ini, nggak ada ceritanya si Bileam menghasut Balak, saudara. Bilangan 25. Israel menyembah Baal Peor nih ya. Yang ngasih orang perempuan Moab diselundupin, terus pada berhubungan seks dengan perempuan Moab ya, pada selingkuh ya. Ada di bilangan 24. Kalau Anda lihat, bilangan 24 berhenti di ayat 25. Bersiaplah Bileam pulang ke tempat kediamannya, Balak pun pergilah. Kalau Anda lihat dalam bilangan 24 dan 25, cerita Bileam ini, Bileam disuruh ngutukin Israel. Bileam nggak mau. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba kalau Anda melihat di dalam kisahnya Bileam, di dalam perjanjian baru Anda akan melihat Bileam ini New Testament New. Dalam 2 Petrus ya, meninggalkan ajaran Bileam. Ya, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya sebab keledai beban bisu mengikuti jalan tempuh Bileam. Ya, memberi nasihat kepada Balak di dalam Wahyu 2. Aku mempunyai keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, memberi nasihat kepada Balak. Mana? Nggak ada nasihat. Ya, untuk menyesatkan orang Israel, loh, malah memberkati kok. Supaya mereka makan persembahan beratan. Nah, ternyata itu ada di mana, saudara? Cerita ini ada di dalam Targum. Benar ya. Bilangan
24. Lihat nih. Biliam bangkit lalu pergi ke tempatnya, Balak juga pergi ke tempatnya dan memerintahkan anak-anak perempuan Midianites for the tavern boats at Beth Yeshimoth by the Snow Mountain, where they sold sweet meat, daging manis, lebih murah daripada harganya. After the council of Biliam the wicked, si penyihir itu, at the dividing. Jadi sebelum mereka pisahan, Biliam ngomong sama Balak, itu kirim itu anak-anak perempuan Moab, suruh jualan daging manis. Ya, terus sambil jualan daging manis, sambil nge-seks sama perempuan-perempuan, sama laki-laki Israel, dihasut. Nah, ini ada di dalam Targum, saudara, ceritanya itu. Ini ya, Wahyu ini ya. Akan tetapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, memberi nasihat kepada Balak. Di mana? Nah, itu tadi. Kalau dalam perjanjian lama kita, nggak ada, saudara. Nggak ada ayat itu, nggak ada tadi. Bilangan 24. Lalu pergilah Bileam pulang, tempat kediamannya, Balak pun pergi, udah goodbye. Tapi kalau dalam Targum tadi, ya, dia pulang ke rumah, tapi sambil kasih nasihat. Ya, bilang ke rumah, tapi sambil kasih nasihat ke Balak. Itu ya, Targum ya. Kisah Abraham sama Nimrod ada di Targum juga, saudara ya. Kalau kita lihat Al-Quran itu ternyata ngambil dari Targum. Abraham berkelahi sama Nimrod itu loh. Abraham dibakar sama Nimrod. Nah, itu ada di dalam Targum, saudara ya. Abraham sama Nimrod. Lihat ya. Nimrod pahlawannya gagah perkasa itu anaknya Kus ya. Ya, lihat. Kus punya anak namanya Nimrod. Dia menjadi mighty in sin. Ya, menjadi orang yang sangat berdosa, ya, rebel before the Lord. Dia memberontak, ya. Mighty rebel, ya. Terus dia bilang apa ini? Nimrod, seorang pemburu dan pemberontak, dan mulai pemberontakan, ya. Terus ini lihat, he was mighty hunting in the sin before Lord. Hunter, dia juga seorang pemburu anak-anak manusia, ya, in their language. Dan dia menjadi hakim di sana. In the judgment of Nimrod. Wah, gitu ya maksudnya, saudara ya. Jadi Nimrod itu jadi rajanya mereka. Nanti kalau Anda lihat ada lagi Nimrod ya. Nih, yang paling bawah itu yang merah itu ya. And it was when Nimrod had cast Abraham into the furnace of fire. Ada suatu ketika Nimrod yang sudah melemparkan Abraham ke perapian karena tidak mau menyembah dewanya. Nah, ini ada di dalam mana, saudara? Di Al-Quran juga ada, ya. Al-Quran ngutip dari Targum, saudara. Kentarani banget ya. Jadi bohong ya. Itu wahyu dari Allah, enggak, memang itu kutipan ya. Abraham overcome, menang ya. I will be. Lalu Haran itu mati waktu Abraham itu berkelahi sama Nimrod, saudara. Si Haran. Ini sudah pernah saya kasih ke Anda ya. Itu contoh ya, yang di dalam Targum, madrasnya atau madrasahnya, midrasnya atau gemaranya. Lalu Tanak itu ya pokoknya asal buku aslinya. Nah, sekarang Talmud.
Ada yang namanya Talmud ya. Ada yang namanya Talmud. Talmud ini ada dua, saudara. Talmud Yerusalem tahun 200, Talmud Babilonia tahun 700 bersamaan dengan ditulisnya Al-Quran. Ya, cuman bahasanya masih pakai bahasa Aramaik. Ya, sama. Lihat, Yerusalem Talmud bedanya apa sama Babylonian Talmud? Ya, Yerusalem itu di awal abad ke-4 atau sekitar tahun 200 sampai 400 ya. Sedangkan Babylonian Talmud itu pada abad ke-6 dan ke-7. Compiled in Northern Israel, ya, Israel Yerusalem. Talmud ditulis di Yerusalem, makanya namanya Talmud Yerusalem atau Talmud Palestina. Sementara Talmud Babilonia di compile di Irak, ya, in cities between the Tigris and Euphrates rivers, karena sesuai dengan penglihatannya Yesaya, ya Yesaya. Tapi kalau sekarang sesuai dengan penglihatannya Wahyu, ya. Terus Yerusalem Talmud itu pendek, Babylonian Talmud itu panjang. Yerusalem Talmud banyak bicara tentang alam semesta, pertanian, kehutanan. Tetapi modern Talmud atau Babylonian Talmud ceritanya tentang material on civil and criminal law. Ya, more material of civil, on civil and criminal law. Ya, Targum adalah sebuah Torah dengan keterangan-keterangan. Gemara adalah elusidasinya, Torah atau penjelasannya. Mishnah adalah kompendium informasi. Midras atau daras pemaknaannya. Ya, halakha kumpulan hukum Yahudi. Haggadah non legal, fairy tale ya, dongeng. Nah, ini bentuknya Talmud nih. Talmudnya di tengah, saudara. Mishnahnya, ini mishnahnya di tengah. Sebentar ya. Oh, enggak mau. Misnahnya ada di tengah. Ya, terus nanti di sebelah kiri, di bawahnya ada gemaranya, saudara. Talmud ini kan Tanakh ditambah Talmud itu kan berasal dari Targum. Targum ini kan berasal dari Tanakh ditambah dengan Mishnah. Ya, tambah dengan Mishnahnya. Enggak mau, sebentar ya. Enggak mau ya, sebentar ya, saudara ya. Ya, sebelah kanan itu ya. Mishnah dan Gemara. Ini memti ya, mati. Dari matai. Dari matai ada misnahnya, terus di bawahnya ada Gemaranya. Setelah itu ada komentarnya dari Rashi. Rashi itu Rabbi Moses bin Yisak ini ya. Ini adalah komentarnya Rashi. Terus dari komentarnya Rashi ada bagian yang namanya ya teks referensi, tulisan-tulisan para rabi yang lain, dan ada Tosafotnya. Tosafot ini adalah penjelasan dari ini, saudara ya, atau pendapat ahli yang lain. Nah, Rashi ini terkenal sekali sebagai komentatornya Talmud ya, si Rashi ini ya. Banyak sekali terkenal penduduk hasilnya si Rashi ini. Jadi Anda baca di tengah, ya ada satu bagian, lalu Anda baca misnahnya, baca Gemaranya. Udah gitu Anda baca komentarnya dari para rabi yang sebelumnya, lalu membaca dari intelektual, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini bagaimana? Ya, nah itu nanti kalau dilihat dari misnah atau Gemara, ada 6 seder atau ordernya ada 6.
ya. Terus ada traktatnya, pasal-pasalnya atau Mesexnos atau Maseket ada 60 atau 63 Mesektot, ada 517 perek ya atau perakim. Nah ini ya, namanya Jamanakat ZMNK ya, Zamanakat tadi ya, Seraim, Mued, Nashim, Nesikin, Kodasin, Toharot. Ya tentang benih, tentang waktu yang ditentukan, tentang wanita, tentang kerusakan, tentang holitin yang kudus, tentang penyucian. Ya isinya seperti itu ya. Terus timeline, kalau lihat nggak usah ya. Nah, saudara, di dalam pemahaman atau di dalam terjemahan menafsirkan tulisan Yahudi, Anda nggak bisa plak begitu saja, saudara. Karena mereka ada tata bahasa dan eksegesanya. Ya, misalnya kata mati, ya kata mati, kata dilarang. Nah, dulu sudah kita belajar ya, dilarang ini, dilarang itu. Ternyata nggak ada kata dilarang dalam bahasa dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa normal ya, dan ini dalam bahasa Ibrani. Sehingga mereka kudu nyari bagaimana supaya artinya nggak berubah. Ya, tapi nggak punya kosakatanya. Interpretasi huruf-huruf dengan kata-kata tertentu dilengkapi dengan poin. Interpretasi huruf-huruf dengan sebuah kata sesuai dengan nilai gematrianya. Jadi kalau enggak ini yang penting ditandai, saudara, ini hurufnya apa. Setiap huruf itu mewakili angka, saudara. Tinggal ngasih tahu angkanya, klop, ya udah berarti benar. Zaman dulu gitu ya, saudara ya. Hermeneutika Yahudi, ya, 7 aturan Hillel, Baraita di awal Sifra, 7 aturan Rabbi Ismail. Ada banyak aturannya untuk hermeneutik ya. Tapi kita cukup pakai yang Talmud saja. Ya, yaitu apa? Bagaimana menafsirkan Torah. Simple ya, saudara ya. Yang buat ribet pendetanya sendiri. Sebenarnya kalau Anda baca Talmud nanti enak sekali, saudara ya. Simpel banget firman Tuhan ya. Nah, ini ya, ini contoh yang sedikit berubah yang di dalam Talmud Sanhedrin maupun di Talmud-Talmud yang lain. Yang lain sama ya, saudara ya. Sama, hanya sudut pandang yang berbeda. Yesus dalam Talmud. Nah, Yesus diidentifikasikan sebagai the following reference in the Talmud that some conclude refer to Jesus. Ya, jadi Yesus menjadi patokan di dalam Talmud dan menjadi banyak kesimpulan dalam Talmud. Jadi nggak ada masalah dengan Talmud ya, saudara ya, jangan takut. Yesus as a sorcerer with disciples, seorang penyihir bersama dengan para muridnya. Mereka menyembuhkan dalam nama Yesus. Ini udah kira-kira gitu ya. Yesus dalam Talmud itu banyak ya, saudara ya. Anaknya Maria, ya Yesus sebagai penyembuh nih menurut Tosefa Hulin. Ya Yakub datang untuk menyembuhkannya di dalam nama Yesus, Son of Panthera. Panthera itu apa, saudara? Principal edition. Panthera itu apa? Harimau ya, saudara ya. Yesus sebagai penyembuh, ini Yesus sebagai guru. Ya, ada lengkapnya nanti saya bagi ini linknya. Yesus adalah murid yang sesat, karena kan dia muridnya dari perguruan Syamai kan, dia dibilang sesat. Tapi Yesus nggak urusan, dia jalan dengan Roh Kudus, dia jalan dengan urapan Allah. Ya, makanya Tuhan pimpin keluarga kita kalau kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Ya, tetapi sama si orang-orang Farisi, Yesus dianggap sesat, dianggap heresi pengajarannya ya. Nah, apalagi Yesus sering tiru-tiru pakai bahasa Aram, baca mantra. Ya, Evata, Tabita, Talitakum, itu kan bahasa Aram, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Terus katakan juga di dalam Talmud, ada yang nulis ya Rabi, seorang Rabai siapa nih? Di dalam Talmud Gitin ya, Yesus dihukum. Ya mereka mah boleh suka-suka apa saja ngoceh, saudara. Pada kenyataannya apakah Yesus menemuin orang-orang di dalam Talmud ini? Enggak. Ya, enggak. Yesus mendobrak semua otak Anda. Yesus dieksekusi katanya.
Waduh, fitnahnya macam-macam ya saudara ya. Saudara percaya Yesus disalib atau Yesus yang diserupakan? Kalau saya mah, kalau nggak logis diserupakan saudara. Lalu disalib nggak mati, matinya aja nggak merasa mati kok Yesus. Ya. Nah, ini ada Rabai Henry Abramson. Talmud itu bahaya loh kalau membaca Talmud. Kamu kudu punya guru. Nah, saya punya guru ya. Baca Talmud itu ada gurunya. Kalau nggak nanti puter-puter, kamu nanti sesat nanti. Gitu ya. Oke, sampai situ dulu Talmud dan Targum ya. Jadi Targum adalah cikal bakalnya Talmud ya. Talmud dengan Septuaginta sejajar. Orang Kristen makanya Septuaginta, orang Islam makanya Talmud. Begitu saja. Ada pertanyaan silakan. Mana nih mau nanya nih? Siapa mau nanya? Mana? Dedi, Pak Dedi. Pak Dedi, langsung. Mikrofonnya dinyalakan Pak Dedi. Ya. Mikrofonnya mati lagi Pak Dedi. Mikrofonnya dinyalakan Pak Dedi. Loh. Langsung bicara. Sudah. Ya, Pak, mau nanya kenapa perjanjian lama dan baru ada cerita-cerita yang terhilang? Lah itu Seperti tadi ada tidak. di dalam Targum. Kenapa dihilangin, Mbak? Bukan dihilangin. Bukan dihilangin. Karena waktu nulis narasi itu supaya nggak ngalar-ngalar, langsung to the point. Hmm, Nah, ya, kemudian keterangannya kita baca di Targum. oke. Sekarang pertanyaan kedua, adakah Targum atau Talmud dalam bahasa Indonesia, Pak? Ada terjemahannya itu ya. Pakai pakai mesin, pakai komputer. Kemarin kan sebenarnya saya kasih tuh Targum dalam bahasa Indonesia. Nanti saya kirim ya. Iya, Pak. Belum ada rasanya. Tapi Targumnya beda dengan tadi. Kan itu terjemahannya, langsung terjemahan aja itu. Kalau yang asli Langsung Targumnya Anda terjemah. beli di Amazon ya. Yang Hmm, bacanya kayak tadi tuh ya, dari tengah ke pinggir ada tulisannya Rashi, ada tulisannya Mahmanides, ada tulisannya Nachmanides. Mesti beli ya. di Amazon. Kalau kita baca, boleh, Pak? Itu Boleh, bagus. Tapi nggak gini ada ingat ya, masalah ya, Pak, ya, dengan... Talmud itu adalah sebuah kitab yang dimarah-marahin sama Yesus dan dimarah-marahin oleh sama Paulus. Ya, Oh, gitu ya. ya Pak Yuwono. Apa the student dulu, the student, sorry. Oh Pak Yuwono silakan. Ya, selamat malam Pastor. Selamat malam. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, katanya di Talmud itu justru Yesus itu dijelek-jelekan. Bagaimana itu penjelasannya? Nah itu tadi nih dalam Talmud, ini loh Yesus dieksekusi, Yesus dihukum, Yesus ada murid yang sesat, Yesus adalah guru. Jadi ada yang bilang Yesus baik, ada yang bilang Yesus jahat. Talmud itu adalah sebuah pengajaran perdebatannya orang-orang Yahudi saat konsili. Ya, mereka presentasi mereka terus nanti dikumpulin semua, dijadikan namanya Talmud, tambah lama tambah tebel. Itu ya. Iya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, Ya, dan begitulah judulnya dibolehkan. ya. Orang Yahudi itu Iya. kalau pro kontra itu nggak bunuh-bunuhan ya. Dari zaman Iya. Saduki itu, kalau mereka nggak setuju dengan dogmanya, nggak bunuh-bunuhan, nggak kayak orang Islam, nggak kayak orang Kristen. Oke. Terus yang kedua, untuk yang non trinitas itu kalau membaptis dalam nama siapa, Pastor? Ya pokoknya kalau nggak di dalam nama Yesus nggak selamat. Bukan, maksud saya yang non trinitas.
Oh, yang trinitasnya. Kalau membaptis itu harusnya bagaimana cara membaptis? Di dalam nama Yang Bapa, Anak, yang dan Roh untuk Kudus, yaitu Yesus Kristus kan? Caranya Paulus ya maksud membaptis saya gimana? untuk yang gereja non Trinitas. Ya ini gini tadi, di dalam nama Yesus Kristus ini loh. Yesus Rasul 2, ayat 37-38. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu gereja-gereja Pentakosta, GBI, segala. Aku membaptis kamu di dalam nama Yesus Kristus. Nah gitu ya. Makanya Oh, saya jadi bilang nggak pakai GBI itu Bapa oneness. dan Putra. Iya. Ya, kalau di sini gereja KPN, Kerk Protestante Nederland, in the name van the Father, ya, van the Heilige Geist, and van the Son. Nah, udah nggak nyebut Yesus Kristusnya. Oke, yang ketiga itu untuk orang percaya baru itu kan ada yang harus memulai dari Lukas atau bagaimana di dalam membaca Alkitab. Orang percaya baru dari Kejadian, baca dari Kejadian aja. Bukan dari perjanjian baru dulu Lukas gitu kan Apa ada yang sembarang dari Kejadian aja. sembarang aja ya. Tapi lebih baik Nggak urut ada. ya, supaya kita tahu, karena itu kan dibikin kronologi kali. Oke, Pastor. Baca Terima dari kasih. Matius juga nggak apa-apa, dari perjanjian baru dulu Matius sampai Wahyu, lalu Kejadian sampai Maleakhi, boleh, sama saja. Ya, terima kasih, Pastor. Ya, the student. Shalom Pak Paul. Shalom. Iya. Sama Pak, seperti Pak Yono, saya mau tanya 3 hal Pak. Kan ada Targum, ada Talmud, terus ada Alkitab kita. Kenapa ada yang tidak tercantum di Alkitab gitu? Sebabnya apa gitu? Yang pertama Pak. Yang tidak tercantum, gimana? Yang tidak tercantum di Alkitab kan tadi. Uh, uh, Kenapa Sebabnya, tidak? Ya kalau kan lengkap yang Pak Paul tadi kasih itu lengkap. aslinya kan Tapi nggak ada, Alkitabnya aslinya jangan. Tanak itu. Lalu kan orang bertanya-tanya, kok bisa begini Pak? Oh karena ada cerita ini nak, gitu loh. Targum lah itu. Yang asal Valid ya muasalnya ceritanya. itu Tanak, perjanjian lama. Lalu anaknya nanya, lo kok bisa tiba-tiba Firaun mau bunuh orang Israel? Oh ceritanya gini loh, dulu ada penyihirnya Firaun, namanya Yanes dan Jambres, bla 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 bla. Nah itu jadilah Targum, gitu loh. Hikayat itu loh. Oh, Pada suatu jadi hari, Pak kenapa begini? Oh itu pada suatu hari, gitu loh. Nangkep nggak? Tidak, cerita-cerita dalam kitab suci itu jarang sekali yang lengkap ya, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada yang lengkap ya, sepotong-sepotong ceritanya. Yang paling lengkap itu di Alkitab, karena runut. Nah, itu kan sebagai keterangan tambahan. Maksudnya Ya. Targum Talmud gitu, terus kemudian jadi Alkitab kita. Eh, Ya. Yang pelengkapnya itu, vitaminnya itu dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, Pak? Bisa dong. Ah, Bisa, itu orang-orang birabi, orang-orang pinter-pinter tuh yang bikin Targum. jadi semacam bukti arkeologi atau daftar Malah ya jadi, kepustakaan betul, pendukung gitu, Targum itu adalah bukti ada lengkap gitu. arkeologinya. Salinan bukti arkeologi. Gimana Pak? Targum adalah salinan dari bukti arkeologinya orang Israel. Buku kuno tua. Oh, bukti arkeologi. Oh, oke. Ya itu. Ini pertanyaan kedua, Pak. Yesus kan berguru dari si siapa tadi sama, terus Paulus dari si siapa, Hillel ya. Terus sebaiknya saya ikuti gaya siapa ini? Gaya saya. Gaya saya, sama aja. Gaya saya. Apa sorry? Jadilah dirimu sendiri. Oh, oke. Yang ketiga, Pak. Ada berapa sih aliran teologi gitu selain yang Pak Paul sebutkan? Kalau Pak Paul ini liberal gitu. Sebenarnya ada berapa banyak sih? Tadi ada, nanti di zaman modern tahun 1000 ada Nahmanides, ada Maimonides.
Di zaman sekarang ada ortodok, ultra ortodok, sama moderat. Ya. Nah, kalau dalam teologinya Kristen, wah banyak sekali ya. Nah, cuma Oh. kita nggak mau ngurusin. Kok bisa lahir banyak begitu sih cabang gitu, Pak? Ya, orang menafsirkan karena waktu itu informasinya kan nggak lengkap. Hah? Orang bisa bicara teologi tapi informasi tidak lengkap. Ya, misalnya nih, Yesus lahirnya tanggal 25 Desember. Itu selama 2000 tahun loh orang merayakan Yesus 25 Desember loh. Benar nggak? Selama Mhm. 1500 tahun, sorry. Sejak tahun 300-400 sampai dengan hari ini. Hmm. Padahal lahirnya apa 25 Desember? Bukan, udah saya jelasin kan. Ah, kok bisa 1000-an tahun keliru itu kan? Lucu, Pak. Orang-orang pintar yang sampai ya mereka bikin sampai doktoral gitu kok bisa meleset semelenceng itu, setidak tepat begitu. Pasti meleset. Nggak ada masalah ya. Karena itu Ah, tadi ya, kebanyakan kan dipengaruhi oleh dogma. Orang-orang menafsirkan dipengaruhi oleh dogma. Oh ini salah nih kita nih, dogmanya nggak bilang begitu. Kalau saya kan bebas dari dogma, makanya saya jarang meleset. oh, Nah nggak, out oh, of the box. Orang hmm, belajar sekolah teologi, Muriwali, Deki, buat apa? Buat belajar tulisan Bapak Gereja. Saya bilang sia-sia amat kamu belajar teologi. Saya sekolah teologi sampai jadi dokter, buat apa? Buat saya ngerti tulisannya para rasul. Ya kan? Nah, saya langsung mempelajari para rasul, kulturnya. Nah mereka belajar dari Irenaeus, ya kan, Agustinus Hippo, ya salah. Mereka adalah orang-orang besar di zamannya. Tapi jangan buat belajar, salah. Ya, beda banget ya. oh, oh. Loh, kenapa mereka jadi orang besar di zamannya maksudnya kan? Ya Mereka karena sendiri, misalnya saya nih ngaku Nabi ke-26 ini. Wah, jadi nanti kan 100 tahun kemudian orang mengenang saya kan Nabi ke-26, Nabi Edan. Misalnya begitu kan. oh, si Irenaeus apa itu dia terkenal apa sih sebabnya gitu? Ya karena dia Apa memimpin, kenapa? memimpin orang. Kan dia penggantinya Yohanes. Ya kan? Gantiin ajudannya. Ya dia gantiin. Oh, Kalau jadi nggak semacam salah, public katanya figure. jemaatnya 6 ribuan loh, jemaatnya Yohanes waktu itu loh. Satu kali pertemuan itu 6 ribu orang yang datang di Wah, Efesus. nggak ada toa itu gimana cara ngajarnya? Mata duitan juga enggak ya. Heeh. Gimana caranya, Ah, gimana coba. iya, gimana itu? Nah, I- mereka ada pakai ruangan ya di Yunani itu apa namanya? Stadium ya, apa namanya? Saya lupa namanya. Theater, Amphitheater apa? theater in Aneh. Greek. Ini loh, namanya apa sih ini? Nah ini loh, ini loh. Ya, ada Hmm. gereja di Efesus bentuknya kayak gini. Jadi kalau dia berdiri di tengah-tengah dia ngomong, suaranya Nggak kayak nggak toa, usah Pak. pakai mikrofon udah kedengaran menggema sampai ke belakang. Nggak kelihatan gambarnya, Pak. Eh, lepas. Hmm, sebenarnya aku nggak mau. Kelar ya, terus sign out. Nah itu ya. Berdiri di tengah itu kalau ngomong di tengah itu kita ngomong nggak usah teriak-teriak. Hai saudara-saudara, suaranya sampai sampai ke atas itu, sampai ke pojok itu. Ya, waktu dia berdiri di sini,
Suaranya bisa ke sana tuh. Ya. Kalau di gereja, saya pernah ke gereja Lutheran yang di Jerman. Gerejanya gede banget ya, jemaatnya bisa 1.000 orang. Nggak pakai speaker loh. Ya asal kita persis di bawahnya kubahnya dia, kita ngomong tuh kedengarannya sampai ke belakang, sampai ke loteng. Asal kita persis di bawah kubah itu ngomongnya. Hebat ya. Akustiknya itu loh, namanya akustik, sistem akustik. Iya, alami sekali. Iya, Bukan sound system. bukan. Frans, Lisi, lanjut ya. Frans, Lisi. Malam Pak Pastor. Malam. Malam Pak Pastor. Ya, Dengar suaranya. Pak Pastor, saya mau tanya Pak Pastor. Dalam apa? Dalam kisah Tuhan Yesus itu, Tuhan itu kan pernah membahas di mana itu tentang Yesaya. Itu berarti dia fungsinya di dalam kisah cerita itu dia menturgam ya Pak ya? Atau apa bukan Septuaginta, menerjemahkan? dia ngambil dari Septuaginta. Ambil dari Yang Septuaginta. Ya, yang dari gulungan itu yang kitab Yesaya itu, dan dia mengatakan ini sudah sudah digenapi Ya, dalam surat ini. Lukas 4 Itu itu berarti, kan, ini loh. iya iya. Ini Lukas Itu berarti 4. dia menerjemahkan ya Pak ya? Enggak. Ini Lukas 4 ya kan. Waktu Ya. Yesus dalam rumah ibadat kalau tahu diberikan. Ini ngambil dari Septuaginta ininya, kutipannya. Bentar. Lukas 4 ayat ini ya. Nih, ini ngambilnya dari ini ngambil dari Septuaginta ini. Septuaginta. Ya. Bahasa Yunani. Kembali ke pelajaran yang lalu ya, Yesus mengutipnya dari Septuaginta. Bukan bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Oke, lanjut. Kemudian masih ada satu lagi Pak Pastor. Ya, Kalau itu apa namanya, Mitzvot itu termasuk di dalam Targum atau di dalam Talmud? apa itu? Mitzvot Mitzvot. yang ya aturan-aturan itu banyak sekali itu. Mitzvot ini adalah rangkuman dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, Rangkuman 1, dari 2, Targum. 3, 4, 5 dibikin mitzvot itu loh. Nih. Dibikin mitzvot. Mana nih? Nah, ini mitzvot nih. Tuh lihat. To know that God exists. Ambil dari Keluaran 20, Ulangan 5 ayat 6. Ya kan? No, to entertain the idea that there is any God but the eternal. Ngambil dari Keluaran 20. Contoh lain lagi. Tentang berdoa. Pray to God dalam Keluaran 23, Ulangan 6. Ya, to read the Shema in the morning and in the night. Dari Ulangan 6 ayat 4 ya, 4 sampai 7 ini. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu ya. Ya. Nah, jadi ini Itu kesimpulan berarti, dari Keluaran, Imamat, Bilangan. Terus tapi disarikan seperti ini loh, ditulis 1, 2, 3 gitu loh. disarikan ya. Berarti rangkuman lah dari Ada dari 613 ya, 613 mitzvot. Iya. Oh, rangkumannya ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Asik ya. Nah, jadi nanti jangan bingung ya kalau orang ngomong ini ngomong itu. Nanti kita di dalam menjawab Islam balik lagi ya, kita belajar lagi. Ya.
Oke Pak Pastor, terima kasih. Tolong diingatkan ya, saya kirim mitzvot, saya kirim targum bahasa Indonesia. Ya, Lanjut. ya, Pak. Apa lagi? Yuk, lanjut terus. Jangan berhenti. Kalau berhenti saya ngantuk bentar. Siapa nih? Yang belum daftar menjawab Islam, buruan daftar. Pak Dedi lagi, silakan. Pak, ingin bertanya Pak, kalau dahulu kan, kalau sekarang kita ini ke gereja atau ke persekutuan itu bicara searah, satu arah aja, yaitu yang Ya, di depan bicara. Kalau dulu itu bagaimana caranya? Karena Bapak bilang kan itu kita belajar tanya jawab. tentang Alkitab. Ya, tanya jawab. Ingat Contohnya nggak? ada di mana Pak? Paulus sama Etikus itu kisah Rasul. Anak-anak jangan mengantuk kalau duduk di kebaktian. Ingat akan nama Etikus. Jatuh dari tingkat ketiga. Nah, tuh. Berarti dia searah tuh. Bagaimana? Enggak, Etikus. Etikus. Ingat akan nama Etikus. Eutikus. Salah terus nulisnya. Nulisnya gimana yang benar? Tikus. Eutikus. Saya lupa nulisnya ya, Eutikus gimana nih? Eutikus. Nah ini ya. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela karena Paulus amat lama bicara. Ya. Ayat 9. Pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu hari apa? Halo? Hari pertama dalam minggu itu hari apa? Senin ya, Halo? Pak? Hari pertama dalam minggu itu hari apa? Hari Minggu ya. Senin itu hari kedua. Oke. Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, hari Minggu itu maksudnya ya. Ya. Itulah ibadah hari Minggu orang Kristen itu dimulai dari zaman Kisah Rasul ya. Karena hari Sabtunya para rasul pergi ke sinagog. Makanya hari Minggunya dipakai buat orang-orang yang non Yahudi. Gitu ya asal usulnya. Jadi nggak ada bukan karena klenik-klenik karena ritual, bukan ya. Gampang, Sabtunya mereka kudu ke sinagog. Jadi nggak bisa ibadah, perginya hari Minggu. Hari Minggu Paulus ngajar. Ya, Sinagog ngapain Pak? ke sinagog kan orang Yahudi mereka. Merayakan Jadi Sabat. yang hari Ya. Para rasul kan orang Yahudi. Kalau yang orang-orang Kristennya kan banyak yang nggak sunat, nggak boleh masuk sinagog. Kalau nggak sunat nggak boleh masuk sinagog ya. Iya, ya. Makanya Timotius disunat supaya boleh mengajar di sinagog. Iya. Itu ya. Ini Eutikus ini nih. Pembicaraan berlangsung sampai tengah malam. Sambil memecah roti ya. Pada hari pertama minggu itu memecah roti. Untuk makan bersama itu ya. Gitu ya. Jadi tanya jawab yang betul ibadah itu kayak kita lakukan hari Minggu itu loh. Ada tanya jawab. Makanya Paulus ngomong ya. Paulus ngomong apa tentang para wanita? Di mana ya ayatnya ya? Tentang aturan. Aturan. Kenapa salah terus saya ngetik ya nih ya, meleset. Mungkin karena lagi dicas kali ya. Tuh, meleset lagi. Nah ini ya. Aturan, kalau wanita pengen tahu sesuatu, baiklah ia menanyakan pada suaminya di rumah.
Ya, ini peraturan dalam pertemuan jemaat. Hanya jawab mereka ya, lagi ketemu, mereka tanya jawab, ya. Itu ya, ada yang bernubuat, ada yang segala macam itu loh. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, Pak Yuwono. Ya, Pastor, kalau orang Yahudi itu kan petunjuknya dari Talmud, kalau orang Kristen dari Perjanjian Baru. Nah, itu apa perbedaannya? Kalau orang Kristen apa bisa juga baca Talmud begitu? Nah, beda. Kita tidak ikutin Talmud. Talmud itu hanya buat informasi, ya. Itu yang dibilang sama Paulus di 1 Korintus ini loh, 1 Korintus. Nah, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah memalukan orang yang berhikmat. Ya kan? Terus lihat ayat 2, pasal 2. Siapa kedangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri dalam dia. Demikian pula lah tidak seorang pun yang tahu apa yang dalam diri Allah selain roh Allah. Bagaimana orang bisa menafsirkan perjanjian lama, yaitu Allah sendiri, tanpa roh Allah? Nah, orang Farisi kan belum terima Yesus. Makanya mereka nggak penuh Roh Kudus. Kan orang harus terima Yesus supaya penuh Roh Kudus. Makanya Paulus bilang, kami adalah pelayan perjanjian baru. Kami itu punya Roh Kudus. Makanya kami bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Sementara yang Talmud itu ya nggak benar gitu loh. Itulah hikmat manusia. Yang kami lakukan adalah hikmat dari ini ya. Kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang punya roh. Kami berkata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Talmud itu loh. Tetapi oleh roh. Ya, gitu ya. Oh, Makanya terima ada 2 kasih. Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itulah perjanjian baru. Ya. Oke, Terima terakhir. kasih. Iya. Jadi kita baca Talmud hanya buat pengetahuan saja, tapi jangan dipakai. Karena Talmud itu, tadi ya katanya si siapa ini, Talmud itu seperti lautan yang dalam dan bisa menyesatkan. Jadi kalau Anda baca Talmud, Anda sembarangan, sudah banyak ya orang-orang yang pada ngawur ya. Rabbi Henry Abrahamson, lautan Talmud, far more welcoming at shoreline, jauh dari tepi pantai, ya yang berpasir dan panjang. Shallow waters that allow the inexperienced swimmer is of access to the wonders of the ocean, with the promise of a safe return to dry land. The other points of entry are extremely dangerous. Oh, bahaya sekali, with turbulent waves, dengan ombak yang pusaran ombak, ya, crashing on the rocks, or ripped currents. Nah, ya, arus yang bisa nyedot, ya, bisa narik kita. That threaten, mengancam, to pull the swimmer out of the unfathomable depths, masuk ke dalam air yang dalam ya, kekelaman. Wah, ngeri ya, yang banyak predatornya. Anda belajar Talmud kalau nggak ada yang bimbing bisa bablas, karena ini Talmud ini kayak filosofi ya. Orang-orang sinting semua di dalam yang nulis ini, orang-orang pintar sekali. Tetapi bukan orang yang penuh Roh Kudus loh, ingat loh ya. Kalau perjanjian baru kita, yang nulis adalah orang yang penuh Roh Kudus, menuntun kita kepada Roh Kudus. Talmud itu pinter-pinteran ya. Orang itu egonya besar sekali. Ya, siapa yang sering bikin komentar di Talmud? Nah, makanya si siapa? Rambam sama Ramban itu jago-jago itu, komentator Talmud semua itu. Rambam sama Ramban yang terkenal itu. Itu ya.
Oke, kita ada lagi nggak terakhir sekali, boleh terakhir sekali. Ini pertemuan kita terakhir kalau gitu ya, ini pertemuan terakhir. Saya lebih menyarankan Anda baca Targum daripada Talmud ya. Supaya Targum nanti Anda bisa ngerti cerita Alkitabnya lebih jelas di Targum itu. Kalau Targum itu ada batasannya, kalau Talmud itu nggak ada batasannya ya. Anda baca Talmud Yerusalem, oh Talmud itu tebel banget ya. Talmud itu tebelnya tuh berbuku-buku itu ya, sampai berapa puluh buku itu ya Talmud itu. Tebel banget. Jadi bacalah Targum, bukan Talmud. Kalau nggak ada lagi, Bu Marta silakan tutup dalam doa. Mana nih Bu Marta? Ya, Pak. Ya, silakan Bu Marta. Ya, ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan pelajaran Talmud dan Targum. Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh tahu Tuhan, walaupun banyak hal yang kami juga masih perlu mengerti. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin kami, menerangi untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Firman-Mu adalah luar biasa kaya akan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau berkati Bapak Paul Chang, Tuhan Engkau berkati dengan hikmat yang daripada-Mu sendiri, kekuatan, seluruh keluarga boleh diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami serahkan semuanya, apapun yang akan kami lakukan, kami perbuat, biarlah Roh Kudus selalu memimpin kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu pertemuan berikutnya, Bu Duan daftar ya untuk menjawab Islam. Nanti semua pertanyaan-pertanyaan orang Islam ya yang setiap hari ditanyakan nanti jawab. Itu banyak ya menjawabnya pada ngawur-ngawur tuh orang-orang di gereja ya, di YouTube itu. Makanya jadi bulian ya, Kalau orang Islam nggak berani bully saya ya, malah saya yang bully mereka ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Sampai Pak. ketemu, sukses ya. Tuhan berkati. Teman-teman Tuhan yang masuk ke berkati. kelas apostolik semua siap-siap dengan ini ya jadwal untuk bawa renungan pagi ya. God bless you all. Thank you.